lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray dan juga di sini ada Abang Gume di sini. Ada Abang Gume di sini. Nah, di episode kali ini kita akan ngasih tahu informasi nih bahwa iColor ini menerima gak cuma servis tapi juga untuk kalian yang mau mengupgrade storage iPhone kalian. Jadi sebenarnya kita udah pernah bikin ya videonya sebelumnya. Kita udah pernah bikin video sebelumnya bagaimana proses mengupgrade storage kalian. Tapi untuk kalian yang baru aja hadir di channel YouTube kita nggak apa-apa, welcome. Kita akan bikin lagi videonya karena ini ada informasi berbeda yang akan kita sampaikan juga. Jadi kalau misalkan di iPhone kalian kan kadang-kadang dapat kado, hadiah gitu kayak. Terus juga mungkin waktu itu barangnya nggak ada, cuman ada yang storage sekian. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu storage yang ada di iPhone kalian itu dirasa tidak cukup. Nah, tenang aja, kalian bisa bawa ke iColor untuk melakukan penggantian storage ataupun untuk menambah storage kalian gitu. Jadi dari 64 ke 128, 128 ke 256 dan juga seterusnya. Nah, kalau misalkan untuk penggantian storage di iPhone ini bisa di iPhone berapa aja iColor bisa terima. Tapi walaupun kita udah bikin videonya juga gitu kan, dan kita tetap tidak merekomendasikan kalian untuk melakukan penggantian storage ini sendiri. Terutama pada iPhone terbaru dari 10 ke atas kali ya. Iya. Nah, dari 10 ke atas karena ada beberapa resiko yang mungkin terjadi ketika kalian mengganti storage kalian sendiri. Nah, kita akan ngasih tahu kira-kira nih kalau misalkan ganti storage sendiri nggak di tempat servis terpercaya, apa aja resiko yang mungkin didapatkan nih? Kalau untuk upgrade storage begini kan, pertama itu ya harus sedia yang namanya alat-alat ya. Kedua itu kita juga harus mempunyai yang namanya alat program juga. Jadi nggak semudah, ada juga sih yang suka bilang cuman tempel doang gitu loh, atau kan cuman ganti doang gitu kan. Nggak bisa begitu karena si iPhone pertama itu otomatis kan di memori pertama itu dia kan otomatis menyimpan MAC address, data-data, serial number, ya kan semuanya lah ya kan. Otomatis data itu kita tarik dulu gitu loh. Kita tarik, terus baru siapkan memori yang baru kita pasang, baru kita write ulang ya kan si data tersebut ya kan. Jadi bukan data handphonenya tapi data untuk MAC address sama serial numbernya aja sih. Oke. Mungkin ya kalau seri-seri atas itu agak sedikit ringkih ataupun ibaratnya beresiko karena posisi iPhone sekarang ya itu udah mode sandwich. Tuh, jadi kalau kita salah-salah ya bisa kepisah deh. Oke, nah itu dia nih karena dari bentuk engine-nya aja udah beda gitu ya. Beda banget ya. Dan juga ternyata nggak semudah mengganti parts begitu aja karena ada software juga yang harus dimiliki dan juga proses yang dilakukan untuk penggantian MAC address. Karena kalau kita ngomongin Apple, setiap parts yang ada di dalam device gitu ya, entah iPhone, MacBook, iPad, semuanya itu udah ada istilahnya address-nya. Jadi dari satu iPhone ini semua partsnya ini mewakili address dari iPhone ini sendiri. Beda iPhone, beda lagi addressnya gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita pindahkan datanya sehingga nanti bisa berfungsi secara normal. Kalau tidak, kita udah ganti storage tapi ternyata malah nggak bisa dipakai juga. Gagal aktivasi karena dari Apple sendiri programnya sudah menolak karena dirasa itu bukan bagian dari iPhone ini, gitu ya. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu, oke? Dan prosesnya seperti apa untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya? Kita akan lakukan prosesnya. Kalau di video sebelumnya itu kan kita di iPhone 6 dan lain-lain ya. Dan di iPhone kali ini kita berkesempatan untuk mengupgrade storage dari iPhone 11 Pro Max ya. Oke, biar kalian juga tahu nih sebenarnya yang katanya engine sandwich itu yang seperti apa, silakan dilihat di iPhone 11 Pro ini.
Di sini kita akan proses untuk pengangkatan IC internal memorinya yang bakalan kita ganti ya. Tapi di sini kita harus membersihkan lem-lemnya dulu yang ada di samping biar nggak merusak bagian komponen-komponen yang ada di sebelahnya. Oke, selesai. Nah, ini tadi udah kita ganti ya. Nah, ini yang bawaannya yang 64 GB dan di sini yang 512. Jadi prosesnya nanti kita lihat setelah restore ya. Nah, setelah pemasangan ini kita akan mencoba untuk merestore handphone ini ya, karena posisinya dia bakalan seperti handphone mati atau bisa dibilang DFU mode ya. Jadi ini handphone harus di restore dulu untuk mengembalikan data-data yang udah kita backup dan terus kita tulis ke memori yang baru, dan dia bakalan konfigurasi sama Apple supaya handphone ini bisa hidup dan bisa aktivasi dan bisa digunakan kembali. Di sini kita mencoba merestore handphone ini dengan menggunakan aplikasi pihak kedua, yaitu menggunakan Trio Tool ya. Trio Tool ini bisa memakan waktu untuk merestore handphone ini sekitar 15 sampai 20 menit ya, tergantung PC ataupun laptop juga sih. Jadi sini udah kelihatan ya, dia sedang menulis dan sedang konfigurasi dengan Apple langsung. Jadi sini online ya, nggak bisa offline dia. Jadi dia secara online. Kita tunggu sampai selesai, sampai iPhone ini terbaca kapasitasnya sesuai yang kita ganti tadi. Oke, di sini untuk upgrade memori ya dari 64 GB ke 512 ya. Di sini kita bisa lihat di settingnya. Di sini 512 ya. Di sini untuk fungsionalnya semua kita bisa udah cek ya, dari segi kamera, ya kan, depan belakang sama Face ID pun kita udah cek semua dari fungsional handphone ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video iColor service selanjutnya. Bye-bye.
di episode kali ini kita akan ngasih tahu informasi nih bahwa iColor ini menerima gak cuma servis tapi juga untuk kalian yang mau mengupgrade storage iPhone kalian. Kalau seri-seri atas itu agak sedikit ringkih ataupun ibaratnya beresiko karena posisi iPhone sekarang ya itu udah mode sandwich. Tuh, jadi kalau kita salah-salah ya bisa kepisah deh. Di sini kita akan proses untuk pengangkatan IC internal memorinya yang bakalan kita ganti ya. Tapi di sini kita harus membersihkan lem-lemnya dulu yang ada di samping biar nggak merusak bagian komponen-komponen yang ada di sebelahnya.